Bayangkan kalau satu kemenangan di Thailand Open bisa langsung mendobrak pintu menuju jajaran elit dunia. Dan Putri KW tinggal selangkah lagi menuju sejarah besar itu. Halo Sobat Bulu Tangkis, selamat datang kembali di Catatan Badminton, tempatnya update seputar dunia tepak bulu, dengan sudut pandang tajam dan informasi terkini. Hari ini kita akan bahas kabar hangat dari Thailand Open 2025 yang sedang jadi ladang emas poin BWF. Khususnya buat satu nama yang sedang naik daun, Putri Kusumawardhani, atau yang lebih dikenal dengan Putri KW. Siap-siap, karena perjalanan Putri kali ini bisa jadi titik balik luar biasa dalam karirnya. Oke, kita langsung ke intinya. Thailand Open 2025 ini bukan turnamen biasa. Meski hanya bertipe Super 500, turnamen ini punya daya tawar tinggi dalam urusan perolehan poin ranking dunia. Nah, buat Putri KW yang saat ini bertengger di peringkat 14 dunia, ini jadi kesempatan emas untuk menembus posisi 10 besar. Sebelum absen di Taipei Open 2025, Putri KW sebenarnya sudah membuat gebrakan luar biasa dengan menembus posisi 11 dunia, peringkat tertingginya sejauh ini. Tapi karena absen, posisinya sempat tergeser oleh 3 pemain, Ratchanok Intanon dari tuan rumah Thailand, Yeo Jia Min dari Singapura, dan Gao Fangjie dari Tiongkok. Meski begitu, jarak poin antara putri dan pemain-pemain tersebut terbilang sangat tipis, hanya sekitar 1000 poin saja. Itu artinya, peluang untuk merebut kembali posisi tersebut bahkan naik ke level 10 besar masih sangat terbuka lebar. Kuncinya hanya satu, melaju sejauh mungkin di Thailand Open 2025. Idealnya sih, ya jadi juara. Tapi kalaupun harus realistis, mencapai babak perempat final saja bisa memberi tambahan poin yang signifikan, sekitar 5040 poin. Loh, tapi tentu saja, tidak akan semudah membalik telapak tangan. Putri KW harus siap menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan salah satu yang paling menyita perhatian, adalah potensi pertemuan dengan Chen Yufei dari Tiongkok di babak 8 besar. Nama Chen bukan pemain sembarangan, dia adalah pemain elit dunia, dan menjadi rintangan terbesar Putri di bracket bawah. Tapi jangan salah, Putri KW bukan lagi pemain anak bawang. Sejak akhir musim 2024, penampilannya kian solid dan penuh percaya diri. Ia sukses menunjukkan performa konsisten di berbagai turnamen, bahkan tak gentar saat berhadapan dengan para ratu bulu tangkis dunia. Progres inilah yang bikin para penggemar mulai menaruh harapan tinggi pada junior dari Gregoria Mariska Tunjung ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal Gregoria atau yang akrab disapa Georgie, Putri KW ini bisa dibilang sedang mengikuti jejaknya. Jika berhasil tembus ke top 10 dunia, maka Indonesia punya 2 wakil tunggal putri di jajaran elit BWF. Itu bukan hanya prestasi pribadi, tapi juga suntikan moral besar untuk bulu tangkis putri Indonesia yang lama mendambakan kejayaan. Kembali ke Thailand Open 2025, Putri akan memulai laga pertamanya melawan tuan rumah, Pornpicchachoy Keewong, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025. Di atas kertas, Putri lebih diunggulkan. Tapi jangan pernah anggap remeh wakil tuan rumah. Dukungan penonton lokal bisa jadi faktor pembeda. Menariknya, Putri KW tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ia akan ditemani kompatriotnya, Komang Ayu, yang juga berada di bagian bawah. Kedua wakil merah putih ini punya kans besar untuk membuat kejutan dan membawa pulang poin penting bagi Indonesia. Secara keseluruhan, peluang Putri KW untuk menembus 10 besar ranking dunia sangat realistis. Tapi, semua bergantung pada performanya di lapangan dan tentunya juga hasil dari lawan-lawannya. Jika Intanon, Busanan, atau Yeo Jia Min gagal melangkah jauh dan Putri mampu tampil maksimal, maka skenario indah itu bisa jadi kenyataan. Inilah saat yang tepat bagi Putri KW untuk membuktikan bahwa dia bukan sekadar bayang-bayang Georgie. Ini waktunya dia bersinar sendiri, menuliskan sejarah baru atas nama dirinya dan tentu saja, atas nama Indonesia. Thailand Open 2025 bisa jadi tangga emas untuk meraih ranking elit dunia. Dan Putri KW sudah punya semua modal yang dibutuhkan. Semangat, kemampuan, dan mental juara. Jadi, Sobat Catatan Badminton, mari kita dukung penuh Putri KW dalam perjuangannya di Thailand Open 2025. Jangan lupa juga untuk terus pantengin update dari kami karena setiap pertandingan, setiap poin, bisa jadi penentu arah karir sang rising star ini. Sampai di sini dulu episode kita kali ini. Kalau kamu suka dengan update seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Catatan Badminton. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari dunia bulu tangkis.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, setiap poin punya cerita, setiap smash adalah harapan. FIFA Bulu Tangkis Indonesia. Kenapa Chico Aura tiba-tiba mundur dari Thailand Open saat laga tinggal hitungan jam? Ada sesuatu yang belum diungkap ke publik. Halo Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu menghadirkan kabar-kabar terbaru dan terpanas dari dunia tepok bulu. Kali ini, ada kabar mengejutkan langsung dari ajang Thailand Open 2025. Bukan kabar manis, tapi cukup bikin kaget para pecinta bulu tangkis tanah air. Apa yang terjadi? Siap-siap ya, karena kita bakal bahas tuntas, padat, dan tentunya tetap seru seperti biasa. Langsung saja, tanpa basa-basi, kabar mengejutkan datang dari sektor tunggal putra Indonesia. Chico Aura Dwi Wardoyo, salah satu andalan merah putih, secara resmi dinyatakan mundur dari turnamen Thailand Open 2025. Turnamen bergengsi yang masuk dalam kalender BWF World Tour Super 500 ini, sedang berlangsung di Stadion Nimi Butter, Bangkok, mulai tanggal 13 hingga 18 Mei. Awalnya, Chico bersama Alwi Farhan menjadi dua kekuatan dari sektor tunggal putra Indonesia, yang diharapkan tampil maksimal di Thailand Open. Keduanya sudah dijadwalkan untuk tampil sejak babak 32 besar. Chico bahkan dijadwalkan menghadapi pemain asal Jepang yang punya kualitas permainan luar biasa, yaitu Kodai Naraoka. Sementara Alwi Farhan, yang usianya masih sangat muda dan penuh potensi, akan melawan wakil India, Priyanshu Rajawat. Namun baru-baru ini, publik dikejutkan dengan update resmi dari situs BWF. Nama Chico hilang dari daftar pemain yang akan bertanding. Artinya, Chico resmi mundur dari pertandingan. Tidak hanya Chico, sang adik yang juga pebulu tangkis andalan sektor tunggal putri Indonesia, Esther Nurumitri Wardoyo, juga ikut mundur dari Thailand Open. Yang jadi pertanyaan besar, apa sebenarnya alasan mundurnya kakak beradik ini? Hingga saat ini, PBSI, induk organisasi bulu tangkis Indonesia, belum memberikan pernyataan resmi. Diamnya PBSI makin membuat isu-isu liar berhembus kencang, terutama tentang masa depan Chico di pelatnas Cipayung. Kalau ditarik ke belakang, isu mundurnya Chico dari pelatnas PBSI sudah sempat muncul, dan ramai dibahas netizen sejak Kamis, tanggal 8 Mei 2025 lalu. Kabar tersebut menyebutkan bahwa Chico ingin meninggalkan pelatnas dan beralih status menjadi pemain profesional. Artinya, Chico tidak lagi berada di bawah naungan PBSI, dan memilih jalannya sendiri di dunia bulu tangkis internasional. Menanggapi isu tersebut, PBSI melalui Kepala Bidang Humas dan Media PP PBSI, Yuni Kartika, sempat buka suara. Dalam wawancara dengan Jarum Badminton, Yuni dengan tegas menyatakan bahwa Chico masih dipertahankan di pelatnas. Tetap dipertahankan, tegasnya singkat. Namun sayangnya, hingga hari ini belum ada penjelasan mengapa Chico dan Esther memutuskan untuk tidak bertanding di Thailand Open. Dengan mundurnya Chico, kini beban sektor tunggal putra Indonesia di Thailand Open 2025 sepenuhnya berada di pundak Alwi Farhan. Satu-satunya wakil yang tersisa di sektor ini akan berjuang seorang diri membawa harapan merah putih di turnamen Super 500 ini. Alwi bukan pemain sembarangan. Meski masih muda, kiprahnya mulai mencuri perhatian dunia. Tapi tentunya, tekanan akan semakin besar saat dia harus bertarung sendiri. Sementara itu, dari sektor ganda campuran, Indonesia masih punya amunisi kuat. Ada 4 pasangan yang akan turun bertanding hari ini, Selasa, 13 Mei. Mereka adalah Adnan Maulana berpasangan dengan Indah Cahyasari Jamil, lalu Amri Syahnawi bersama Nita Violina Marwah, kemudian pasangan muda Farul Yustin Mulia dan Lisa Ayu Kusumawati, serta pasangan Marwan Faza bersama Aisyah Salsabila Putri Pranata. Keempat pasangan ini dijadwalkan mulai bertanding pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Lawan-lawan mereka juga bukan sembarangan. Adnan dan Indah akan melawan pasangan tangguh asal Tiongkok, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin di court 1. Di court lainnya, Amri dan Nita harus berjibaku melawan ganda asal Jepang, Hiroki Nishi dan Akari Sato. Sementara itu, Farrell dan Lisa menghadapi Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito, juga dari Jepang. Terakhir, Marwan dan Aisyah ditantang pasangan Taiwan, Liu Kuang-heng dan Cheng Yu-chie. Daftar pemain yang mundur dari Thailand Open 2025 tidak hanya Chico dan Esther. Dari tunggal putra, ada Leong Junhao dari Malaysia yang juga batal tampil. Dari ganda putri, pasangan Jepang, Ina Osawa dan Akari Sato juga menyatakan mundur. Ini menunjukkan bahwa dinamika turnamen besar seperti Thailand Open memang tak bisa ditebak. Apapun bisa terjadi, bahkan detik-detik sebelum pertandingan dimulai. Dengan kondisi ini, sorotan kini tertuju pada Alwi Farhan di sektor tunggal, dan keempat pasangan ganda campuran yang menjadi harapan Indonesia.
Mampukah mereka membawa pulang prestasi dan membayar kekecewaan atas absennya Chico dan Esther? Nah sobat catatan badminton, itu dia update panas dari Thailand Open 2025. Keputusan mundurnya Chico dan Esther jelas bikin gempar. Tapi di balik itu masih banyak harapan yang bisa kita gantungkan kepada pejuang-pejuang muda lainnya. Yuk, kita terus dukung mereka yang bertanding, doakan yang terbaik. Dan jangan lupa pantengin terus channel catatan badminton untuk info-info menarik lainnya. Kalau kamu punya pendapat soal mundurnya Chico dan masa depannya di bulu tangkis, tulis komentar kamu di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan kabar terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam olahraga.